Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sutini selaku dosen matematika dan teman-teman kelompok yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Ainun Nadifa Ariza, yang kedua ada Indana Hilyatun Nafisa, yang ketiga ada Salsabila Septiani Masdi, yang keempat ada Zuzun Anasa Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Syifaul Amelia. Langsung saja kepada pembaca materi yang pertama, saya persilahkan kepada Saudari Ainun. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis lurus yang berpotong di satu titik. Kedua garis lurus tersebut dinamakan dengan kaki sudut. Nah, titik perpotongan dua garis lurus tersebut dinamakan dengan titik sudut. Sudut dilambangkan dengan atau huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma. Next slide. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut dibagi menjadi 3. Ada sudut siku-siku, yakni ukurannya besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang terakhir, sudut tumpul, yakni ukurannya besarnya lebih dari 90 derajat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun. Selanjutnya adalah pemateri yang kedua, yakni Saudari Zuzun Anasa Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yakni mengenai satuan suatu pengukuran sudut. Ada dua satuan ukuran, yakni yang pertama ada ukuran derajat. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat bentuk bulat di atas yang menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Adapun suku yang lebih kecil daripada derajat yaitu menit dan detik. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit atau dalam penulisannya bisa dituliskan dengan 60,1 atas. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik atau penulisannya 60,2 atas. Untuk 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Lalu untuk 1 menit adalah 1/60 derajat. Untuk 1 detik adalah 1/3600 derajat. Next. Yang kedua, ada satuan ukuran radian. Radian adalah satuan ukuran sudut bidang standar internasional atau SI. Ada 2 pi atau sekitar 6,28318 radian dalam satu lingkaran penuh. Dengan demikian, 1 radian adalah sekitar 57,298 derajat. Adanya suatu satuan radian dikarenakan adanya panjang dua jari-jari yang sama panjangnya dengan panjang busur. Bisa dilihat pada gambar terdapat jari-jari, yakni panjang pada BO dan panjang pada AO. Nah, kedua jari-jari ini panjangnya sama seperti panjang busur, yaitu BA. Maka sudut O di sini bisa dinamakan dengan 1 radian. Next. Yang ketiga, ada hubungan derajat dan radian. Dari kedua satuan sudut ini dapat ditemukan rumus, yakni 360 derajat sama dengan 2 pi radian, 180 derajat sama dengan pi radian, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Untuk 1 radian, bisa ditemukan rumus 180 derajat per pi, atau juga bisa dihasilkan dengan 57,3 derajat. Next. Materi selanjutnya mengenai menghitung sudut. Yang pertama,
sudut pada bangun segitiga. Jumlah besar ketiga sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Ditemukan rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Yang kedua, ada sudut pada bangun segi 4. Jumlah besar keempat sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Ditemukan rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D adalah 360 derajat. Yang ketiga, ada sudut pada bangun segi banyak lainnya. Jumlah besar sudut pada bangun segi banyak lainnya dapat ditentukan dengan cara mengukur setiap sudutnya menggunakan busur derajat. Selain itu, ada cara lain untuk menentukan jumlah besar sudut pada bangun segi banyak, yaitu menggunakan rumus berikut. Jumlah besar sudut segi, atau bisa disebut dengan N, sama dengan N dikurangi 2 dikali 180, dengan N adalah banyak sisi pada bangun segi 4. Seperti misalnya pada segi 5, jumlah besar sudut segi 5, diketahui segi 5 mempunyai 5 sisi. Berarti jika dimasukkan rumus, bisa menjadi 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat, yakni 540 derajat. Sekian dari saya kembalikan dari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zuzun. Materi yang selanjutnya adalah Saudari Indana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan busur. Next. Langkah-langkah untuk menggambar sudut yang besarnya kurang dari 180 derajat. Untuk menggambar sudut dengan busur derajat, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambar garis lurus atau misal lengan sudut. Yang kedua, tempatkan titik di salah satu ujung garis dan titik inilah yang nantinya akan mewakili titik sudut. Yang ketiga, tempatkan pusat busur derajat pada titik di ujung garis dan garis dasar busur derajat di sepanjang garis atau lengan sudut. Yang keempat, temukan besar sudut yang diperlukan pada skala busur derajat dan kemudian tandai dengan titik kecil di tepi busur derajat. Yang kelima, tariklah garis dari titik kecil pada ujung garis ke titik yang menunjukkan besar sudut yang sudah ditandai dengan penggaris untuk membentuk lengan kedua dari sudut. Dan yang terakhir, beri label sudut dengan huruf kapital. Next. Menggambar sudut refleks atau sudut yang lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi sudut refleks dari 360 derajat, kemudian gambar sudut yang dihasilkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, sudut yang diperlukan berada di luar sudut yang telah ditarik. Yang ketiga, tandai sudut dengan busur kecil, dan yang keempat, beri label sudut. Next. Contoh, gambarlah sudut PQR 240 derajat dengan penggaris dan busur derajat. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun sudut refleks PQR, Anda perlu menggambar sudut tumpul ukuran 120 derajat, yaitu 360 derajat dikurangi 240 derajat, maka hasilnya 120 derajat. Yang kedua, gambarlah garis lurus PQ. Yang ketiga, tempatkan sebuah titik di Q. Titik ini mewakili titik sudut. Yang keempat, putar busur derajat terbalik dan tempatkan pusat busur derajat pada Q dan garis dasar busur derajat di sepanjang lengan PQ. Yang kelima, gunakan skala luar untuk menemukan 120 derajat dan tandai sebuah titik kecil di tepi busur derajat. Yang keenam, kemudian lepaskan busur derajat dan gabungkan titik Q ke titik kecil dengan penggaris untuk membentuk dengan kedua QR dari sudut.
Dan yang terakhir yakni tandai sudut dengan busur kecil seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indana. Selanjutnya adalah saya sendiri yang akan membacakan materi tentang sistem koordinat Kartesius. Yang pertama, koordinat Kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Titik ini digambarkan dalam bentuk dua bilangan yang menentukan titik lokasi suatu tempat. Yang ketiga, menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Yang terakhir, untuk mencari suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Fungsi koordinat Kartesius. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan slide sebelumnya. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja, di mana menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Selanjutnya adalah sistem koordinat. Yang pertama, sistem koordinat dua dimensi. Dari gambar yang sudah tertera, dapat disimpulkan bahwa sistem koordinat ini terdiri dari dua sumbu yang tegak lurus melintang dengan arah horizontal atau X dan vertikal atau Y. Titik pertemuannya adalah angka 0 atau pusat koordinat 0,0. Next. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan, ke kiri, dan atas bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Next. Yang kedua, sistem koordinat dua dimensi. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem koordinat ini terdiri dari 3 sumbu yang saling melintang di antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena melintangnya 3 sumbu ini, menjadikan terpisah 8 bagian yang disebut oktan. Next. 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 Selanjutnya adalah yang akan dibawakan oleh Saudari Salsa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Meli. Materi selanjutnya diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan penentuan titik pada gambaran objek dalam sistem koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sehingga dalam hal ini, tiap-tiap titik pada objek ditentukan oleh koordinat X dan koordinat Y. Cara menentukan koordinat Kartesius. Koordinat berisi bilangan berupa titik X dan titik Y, dan cara penulisannya adalah X, Y. Cara menentukan koordinat Kartesius yang pertama,
Angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Yang kedua, tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X, maka itulah angka X. Yang ketiga, angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Yang keempat, tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu X, maka itulah angka Y. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian tadi presentasi terakhir dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.